Gumilang, seperti yang kita ketahui bahwa isu ini memang sangat menyita perhatian publik, seperti bahkan dari pemerintah, dari artis, lalu juga dari pengacara, dari politisi, semua ini juga ikut turut memberikan pendapat mereka masing-masing. Tapi bagaimana dengan pendapat warga? Kita langsung saja sapa Fahada Indi dari lokasi Car Free Day Tamrin, Jakarta. Selamat pagi, Indi. Selamat pagi Yohana dan juga Kamarati. Ini pagi hari ini kita akan mendiskusikan ya hal-hal yang memang masih hangat diperbincangkan. Yakni mengenai kontroversi Panji Gumilang yang belum juga menemui titik terang. Meskipun belum ada titik terang mengenai kontroversial Panji Gumilang, belakangan ini justru ada sejumlah tokoh masyarakat ya dari berbagai pihak begitu yang secara terang-terangan memberikan dukungannya terhadap pemimpin atau pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu tersebut. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak sejumlah warga di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk berdiskusi mengenai hal itu dan juga nanti akan ada pengamat pondok pesantren yang kita ajak berdialog. Nah, sekarang kita ke warga terlebih dahulu. Di sini selamat pagi, ada Mas siapa ini namanya? Ulfi, Mbak. Selamat pagi Mas Ulfi, ini saya ganggu olahraganya sedikit ya. Ini mengenai kontroversi Panji Gumilang. Tahu nggak nih Mas Ulfi kalau belakangan nih banyak tokoh yang memberikan dukungan secara terang-terangan terhadap Panji Gumilang? Oh iya, memang dalam beberapa bulan terakhir ini headline di media sosial itu muncul ya. Prinsipnya memang kalau ada kontroversi, kemudian ada dukungan, kemudian ada kontra lah dari pendapatnya Panji Gumilang, itu saya rasa itu keniscayaan. Tapi kalau kita ngelihat ini jangan sampai membelah pecah ya bangsa, kesatuan bangsa kita di tahun-tahun politik nih Mbak. Kalau saya sebagai warga melihatnya jangan sampai ada tunggangan politik dari isu yang berkembang. Kalau misalkan konteksnya adalah bagaimana melihat yang pro, ya silahkan saja gitu kan, karena prosesnya tetap berjalan. Setahu saya kita negara hukum, prosesnya diikuti dari awal, ada keterlibatan MUI juga seperti apa. Kalaupun nanti bisa melanggar ya nanti kita lihat ininya ya ujungnya seperti apa gitu kira-kira. Itu menurut saya sih Mbak kalau dari warga. Oke, jadi Mas Ulfi berpendapat pro kontra it's okay, nggak masalah asal jangan sampai ditunggangi kepentingan politik, terutama ini mendekati 2024 begitu ya? Iya, betul, begitu. Siap, makasih Mas Ulfi atas Sama-sama. pendapatnya. Kita sudah nanya ke seorang warga, kita keep dulu untuk pendapat warga yang lainnya. Saya akan mengajak, ini saya sudah spesial mengundang ya, seorang pengamat dari Pondok Pesantren, ada Mas Muhammad Najih yang beliau ini juga merupakan pengurus dari Badan Penanggulangan Ekstremisme dan juga Terorisme dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Mas Najih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Najih? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oke Mas, ini kita pagi-pagi hari Minggu pagi diskusi soal yang memang lagi hangat nih ya, soal Panji Gumilang. Ini gimana Mas pendapatnya? Ini kan banyak dapat dukungan ya dari ada lingkungan pemerintahan, kemudian juga pengacara kondang, juga ada pengusaha yang memberikan dukungan secara terang-terangan terhadap pimpinan Al Zaitun. Gimana pendapatnya Mas? Iya, saya kira dukungan-dukungan ini kan tidak alami ya. Artinya sebagaimana sejarah Al Zaitun sendiri yang penuh dengan teka-teki dan katakanlah operasi intelijen begitu. Saya kira pihak yang sama juga pasti akan melindungi. Jadi sudah diprediksi sebetulnya. Dan saya kira sekarang Panji ini kan sedang melakukan psychological war ya. Artinya kalau bahwa Panji ini sakti tidak tersentuh hukum itu kan sudah dari dulu ya. Artinya bukan hal yang baru. Kalau misalnya pemerintah saat ini misalnya gagal menangani Panji, ya itu hanya mengulang sejarah masa lalu. Karena dari tahun 60-an kan semenjak NII dibubarkan sebenarnya sudah banyak tokoh-tokoh NII yang ditangkap, termasuk teman-temannya Panji Gumilang. Tetapi Panji Gumilang sendiri kan selalu lolos. Kemudian Panji Gumilang ini juga selain NII dia juga pengikut dan penyebar ajaran Isa Bugis. Isa Bugis sendiri tahun 1968 sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung, tetapi Panji Gumilang tetap saja tidak tersentuh. Jadi kalau bahwa Panji Gumilang ini sakti ya itu sebetulnya sudah tidak heran lah. Ini hanya mengulang sejarah. Dan ini kan kalau kita lihat proses hukum sudah berjalan, bahkan sudah penyidikan, sudah ramai di publik semenjak 3 bulan terakhir, tapi kan tidak pernah ada tersangka. Panji Gumilang sendiri juga sampai saat ini mungkin masih jauh untuk ditetapkan menjadi tersangka gitu. Jadi kasusnya memang kita lihat belum ada kelanjutan yang signifikan begitu. Iya, betul. Belum ada perkembangan yang signifikan saya kira gitu.
jangan sampai ini hanya mengulur waktu, kemudian hanya menunggu publik melupakan kasus ini gitu. Sebagai negara hukum, mestinya setiap kali ada pelanggaran hukum itu harus diproses itu. Dan kalau kita lihat kan pelanggaran hukum Panji Gumilang ini sudah banyak sekali. Dari mulai TTPPU, tindak pidana pencucian uang, kemudian penyerobotan lahan, kasus pelanggaran undang-undang yayasan, pelecehan seksual, sampai dengan makar. Ya. Artinya beberapa orang yang menjadi anak buah langsung dari Panji Gumilang sudah banyak kok yang ditindak. Kasus makar yang dilakukan tahun 2008, tahun 2011 itu kalau kita lihat di Jawa Tengah, di Jawa Barat sudah diproses gitu. Artinya ini kita tinggal menagih komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai ini menjadi bom waktu berlarut-larut, jangan sampai hit and run gitu ditangani hanya saat ada kegaduhan saja. Tapi Mas Najih ini kan pendukungnya Panji Gumilang juga backgroundnya ini bermacam-macam ya. Nanti kita lanjutkan lagi sebenarnya ada apa sih di balik dukungan terhadap Panji Gumilang usai jeda pariwara berikut ini. Ya kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini masih dalam bahasan Panji Gumilang pro kontra. Dia ini dapat dukungan dari sejumlah tokoh di Indonesia. Kita tanya pendapat warga lagi. Halo Ibu, ini Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Lia. Ibu Lia, pendapatnya gimana sih Bu? Ini Panji Gumilang kan masih berstatus ini ya, apa namanya, orang yang diduga ini melakukan penodaan agama. Memang belum ada ketok palu begitu ya, dia ini memang melakukan kesalahan, terus ada dukungan dari sejumlah tokoh. Pendapatnya gimana? Ya kalau menurut saya sih karena saya warga biasa gitu ya. Ya saya mah sah-sah aja gitu ya sebelum kasusnya Pak Gumilang ini gitu ya. Kalau emang banyak pendukungnya dengan positif ya, kalau memang dia itu kita kan nggak pernah tahu ya dia tuh apa betul apa enggaknya gitu soal penodaan agama itu ya. Kita tunggu aja nanti di persidangan kalau memang dia terduga bersalah gitu ya. Jadi yang menjudge biarkan nanti hakim saja gitu, pengadilan saja gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Lia atas pendapatnya. Dan kita lanjutkan lagi ke pengamat pondok pesantren. Di sini ada Mas Najih, ada Mas Muhammad Najih. Mas Muhammad Najih ini kan tadi kita obrolnya sampai di sejumlah dukungan terhadap Panji Gumilang. Ini beragam loh Mas, ada dari lingkungan pemerintah, terus juga ada dari pengacara kondang dan sejumlah tokoh lainnya. Sebenarnya ada apa sih Mas di balik dukungan ini? Apakah ada maksud tertentu di baliknya? Karena mereka ini latar belakangnya juga berbeda-beda. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dukungan ini kan tidak alami sebetulnya gitu. Dan sejak awal upaya Panji Gumilang menampilkan beberapa tokoh Kristen, tokoh Yahudi, ini kan sebetulnya bentuk kamuflase dia sebetulnya. Karena kelompok radikal itu kan hampir semuanya melakukan upaya kamuflase itu. Saya pernah contohkan misalnya adalah pelaku bom Bali. Ketika pengungkapan kasus itu, di laptop pelaku ini di desktopnya isinya adalah video porno. Sebetulnya ini kan untuk mengelabui aparat gitu. Sebagaimana dilakukan juga oleh Panji. Dan sebenarnya ketika kita melihat perkembangan kasus ini, ya menjadi tanda tanya besar ketika ada tokoh Yahudi sebagai tokoh Yahudi pendukung Israel, kemudian pendeta-pendeta Kristen, dan kemudian tokoh-tokoh komunis, ada anak DNA Aidit di situ, kemudian ikut intervensi ajaran internal Islam. Ini kan kasus yang diangkat, yang ramai di publik ini kan soal penistaan agama. Bagaimana mungkin tokoh-tokoh non-muslim ikut intervensi masalah ajaran-ajaran internal umat Islam. Kalau persoalan kenegaraan oke lah, muamalah itu sangat oke. Tetapi ini ini mestinya ketika sudah menyangkut internal ajaran kan harus saling menghormati itu. Penyelesaian ada di dalam umat Islam sendiri. Dan kemudian kita juga tidak boleh melupakan banyaknya korban. Jadi pemerintah kalau sampai tidak menuntaskan persoalan ini, berarti pemerintah gagal melindungi masyarakatnya dari kezaliman tindak pidana Panji Gumilang dan juga dari propaganda penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jadi kan kalau kita lihat banyak korban-korban penyerobotan tanah yang mereka
Orang masyarakat Indramayu itu sangat takut loh kepada Panji Gumilang. Takut sekali kalau tanahnya itu direbut. Kemudian juga kalau kita lihat beberapa testimoni dari mantan, ada yang sampai menangis karena keluarga memutus silaturahim dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah. Berarti solusinya adalah pemerintah ini segera menentukan sikap ya. Ini sebenarnya Panji Gumilang termasuk penodaan agama atau tidak, begitu ya? Saya kira dalam kasus ini pemerintah diuji. Apakah masih sama dengan yang dulu? Apakah kali ini punya ketegasan? Oke, baik. Terima kasih sekali atas pendapatnya Mas Muhammad Najih. Dan itu dia Yohana dan juga Kamarati, sejumlah pendapat dari warga dan juga pengamat pondok pesantren. Sekarang kita kembalikan ke studio untuk bahasan lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi.